tidak mungkin ada sukacita tanpa duka cita. Tidak mungkin ada sukacita. Tidak mungkin ada tanpa duka sukacita cita. tanpa duka cita. Duka cita itu kata Alkitab kan adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sukacita. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Giraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan dan juga seorang pengusaha. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Devi Barakati. Shalom Kak. Shalom Ger. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, luar biasa, anugerah Tuhan bisa hadir di acara malam hari ini. Yes. Oke Kak, senang sekali Kak boleh datang di sini, satu kebanggaan ya. Sibuk jauh-jauh tadi, Giri dengar dari Manado juga menyempatkan diri untuk bisa sampai di studio, sungguh satu kebanggaan buat kami dan satu kehormatan. Puji Tuhan. Oke Kak, seperti pepatah berkata, tidak dikenal tidak disayang. Nah, itu yang selalu Giri sampaikan kepada semua narasumber Giri. Nah Kak, Giri boleh tahu nih latar belakang seorang Kak Devi Barakati itu seperti apa? Puji Tuhan ya. Saya ini orang biasa, lahir dibesarkan di sebuah kampung kecil di Pulau Mongondo, tepatnya kecamatan Poigar. Kalau desanya Ger tidak ada di peta. Tidak jadi ada kalau di saya peta. sebutkan juga orang mau cari tidak ada. Jadi di sebuah desa, puji Tuhan saya dibesarkan di sana di sebuah keluarga Kristen. Dan modal yang saya dapatkan dibesarkan di keluarga Kristen tentunya Ger iman. Ya, modal iman itulah yang membawa saya akhirnya menuntut studi di SMA di Manado. Kemudian juga saya lanjut kuliah di Unsrat di Fakultas Teknik, dan saya menyelesaikan studi. Juga puji Tuhan mendapatkan istri di Unsrat. Mahasiswa sama-sama. Cinta bersemi di Unsrat. Oke ya. Cinta lokasi. Oke. Dan itulah yang membawa saya akhirnya ada di Bitung. Oke. Nah berarti sebelum saya masuk ke mengenai tentang keluarga Bapak, saya ingin tanya dulu nih latar belakang Bapak sebagai seorang pelayan. Pelayanan apa saja yang Bapak jalani saat ini? Puji Tuhan, sekarang saya Tuhan beri kesempatan merintis sebuah gereja yang ada di Kota Bitung bersama rekan saya, mitra pelayanan Bapak Pendeta David Araro. Kami merintis sebuah gereja. Dan sekarang saya dipercayakan menjadi wakil gembala di gereja itu, mendampingi Bapak Gembala dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Nah Pak, ini tadi Bapak sudah sempat sentil Bapak menikah dengan seorang wanita cantik dari Unsrat, cinta lokasi. Nah, apakah itu alasan Bapak yang dari Poigar datang ke Bitung sini atau ada alasan yang lain yang membuat Bapak datang ke Bitung? Iya ya, tentu Ger, saya meyakini bahwa di hidup ini tidak ada yang kebetulan. Yes. Memang Bitung ini bukan destinasi saya sebenarnya secara prospek saya ke depan. Saya memang bercita-cita sebenarnya ingin ada di kota Manado. Ya, orang tua saya sudah berikan saya rumah ketika saya menikah untuk tinggal di Manado. Tapi pendek cerita, Tuhan membawa saya mencintai kota ini. Ya, mencintai kota ini bukan cinta hanya cewek Bitung dan akhirnya menikah dengan orang Bitung. Tetapi Tuhan bawa saya mencintai kota ini. Ya, mencintai kota ini. Tahun ini saya sudah 18 tahun ada di Kota Bitung, dan secara mata memandang, Ger, kota ini bagi saya tentu ya dibandingkan Manado. Tentu Manado hiruk pikuknya, peluang usahanya, semuanya jauh lebih menarik. Yes. Tapi saya berusaha mengalir dengan rencana Tuhan,
memang ada hal yang membuat saya harus tinggal di kota ini, tetapi akhirnya saya menemukan bahwa ternyata Tuhan punya rencana untuk saya bersama keluarga di kota ini. Satu yang menarik, Ger, bahwa dulu saya masih kuliah, oleh kemurahan Tuhan saya sejak SMA terlibat jadi guru sekolah minggu. Kemudian kuliah terlibat pelayanan remaja. Kemudian akhirnya saya ikut pelayanan di mahasiswa. Nah, ketika saya waktu itu pelayanan di mahasiswa, kami itu ada pelayanan radio sebulan sekali di kampus. Iya, ada pelayanan radio sebulan sekali. Dan waktu itu saya pikir, bagus sekali ini pelayanan radio ya. Kan dulu-dulu, Ger, kalau melayan radio itu padat kan, tidak seperti sekarang kita sudah ada medsos ya. Banyak sekali produk-produk lewat internet. Waktu itu memang radio sangat bergengsi ya. Mendapatkan jatah melayan radio itu enggak gampang. Jadi saya bagus sekali radio ini ya. Kalau siapa tahu ya, saya punya radio suatu waktu. Pendek cerita, Ger, di Bitung inilah saya sempat mengelola radio itu 7 tahun. Radio apa? Ya, radio namanya Radio Rasuna. Mungkin kalau orang-orang Bitung banyak yang tahu radio ini. Dulu namanya Suara Nafiri. Ya. Kemudian karena memang izinnya itu ditulis Rasuna, kepanjangan dari akronim dari Rasuna, Radio Suara Nafiri, kita pakai nama Rasuna. Nah, itu 7 tahun ada di tempat kami. Dan saya lihat itu, makanya saya lihat bahwa Tuhan memang bawa saya di Bitung untuk memberkati kota ini lewat pelayanan Bapak ya. Kiranya bisa memberkati. Oke, luar biasa. Berarti memang latar belakang tadi Gary sempat tanya, pelayanan Bapak sudah dimulai sejak Bapak masih kuliah, bahkan sejak Bapak masih SMA tadi. Ya, saya sebagai guru sekolah minggu dari awal. Artinya saya waktu itu terus terang, Ger, bukan pilihan sebenarnya mau melayani. Cuman karena lingkungan. Ya, saya tinggal di tempat kos di mana tempat itu pemiliknya adalah adik dari gembala sidang di mana saya berjemaat. Sehingga ibu itulah yang mengajak saya, kemudian kemanakannya yang sebaya dengan saya, mengajak saya ikut pelayanan. Jadi, Ger, bagi saya memang betul sekali bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi juga ya, pergaulan yang baik pergaulan yang baik bisa membentuk orang jadi baik. Jadi baik, bahkan lebih baik ya. Ya, betul. Wow, luar biasa. Nah, Pak, sungguh menarik ya. Berarti memang Bapak mengikuti rencana Tuhan untuk sampai ada di kota Bitung, karena Bapak bukan orang yang pertama yang mengatakan Bitung ini bukan tujuan utama sebenarnya. Karena ada beberapa juga narasumber saya yang bahkan kalau dulu sempat ada Pastor Jimmy, dia bilang dia tidak tahu Bitung itu dulu, tapi Tuhan rencanakan dia untuk ada di kota ini. Ya, kalau saya, Ger, begini. Saya sejak kecil pernah beberapa kali ke Bitung karena orang tua saya punya keluarga di daerah Air Tembaga, ya. Dan sejak kecil itu saya ingat, kalau ingat Bitung itu ingat bau ikan. Tapi bukan bau ikan yang enak, bau ikan yang menyengat itu ada di jalan itu di PT Sinar itu, betul. Itu ya. Mungkin orang yang di luar Bitung nggak tahu Bitung, kurang tahu, tapi ada satu area yang dimana kalau kita masuk area itu memang bau anyir ikan, ya. Bau sekali. Jadi saya pikir, Bitung bau anyir. Saya nggak mau tinggal di. Iya, seperti itu, karena memang bau di tempat situ. Nah, oke, Pak. Tadi juga Gary sempat sounding nih. Bapak juga seorang pengusaha. Puji Tuhan. Nah, merintis usaha. Nah, Pak, seorang pelayan Tuhan yang datang ke sini tidak direncanakan, padahal rencana tinggal di Manado, pasti tidak mudah untuk memulai suatu usaha di kota ini. Betul. Nah, saya mendengar ada suka dukanya Bapak merintis usaha untuk seorang anak Tuhan. Nah, seperti apa Bapak merintis usaha itu? Oke, Ger. Pertama saya mau bilang bahwa menjadi anak Tuhan itu luar biasa, ya. Menjadi anak Tuhan itu hal yang paling indah dalam hidup ini. Kenapa saya mau bilang begitu? Semua orang di luar sana mengalami itu yang Gary bilang tadi, suka duka.
Yes. Siapapun dia. Kalau kita lihat sekarang ada orang yang dalam posisi kita anggap dia sukses, berhasil. Coba kita dengar ceritanya. Pasti dia melewati fase kehidupan yang tidak mudah. Yes. Ya, itu pun yang saya alami. Datang di Bitung ini tidak dalam rencana kan, Ger? Iya, betul. Tidak dalam rencana. Saya terus terang di awal, saya membantu usaha mertua saya. Oke. Usaha mertua saya. Tapi saya rasa waktu itu gaji yang saya terima, upah yang saya terima dengan apa yang saya kerjakan, saya rasa itu tidak adil. Atau saya malu hati lah. Oh, iya. Kenapa? Wah, masa kerja seringan ini gajinya sebesar ini. Oh, kerja seringan ini gaji sebesar. Gaji besar begini. Saya Jadi pikir kebalik, Pak. Kerja sebesar itu gaji sekecil ini. Tidak, wow, Ger. seharusnya kan enak, Pak. Tapi Bapak malu hati ya. harusnya, tapi karena saya pikir ini enggak adil ya. Saya pikir enggak adil ini. Ya, Enggak luar adil. biasa ya. Enggak adil. Jadi saya pikir saya ingin merintis usaha. Ya, Oke. saya diskusi dengan istri, kemudian minta pendapat orang tua. Puji Tuhan, mertua kami memberi sebuah tempat di daerah Pasar Girian. Oke. Ya, itu daerah Pasar Lama. Ada rumah dari orang tua mertua saya yang awalnya mau dijual, tetapi itu belum laku. Ya, orang tawar saja ndak ada. Jadi akhirnya saya bilang begini, bagaimana kalau kita buka usaha di situ? Kemudian orang tua saya dari kampung, puji Tuhan, memberkati saya dengan modal awal. Kita buka toko bangunan, Ger. Oh, toko bangunan. Iya, tanpa melihat kiri kanan muka belakang, membuka toko bangunan. Nanti setelah toko itu dibuka, itu Ger ditanyakan suka dukanya. Waktu buka kan rasa senang, wah ada usaha mulai sendiri ya. Ternyata ketika dibuka, loh kenapa toko ini kurang laku? Nah, setelah akhirnya saya mulai jalan. Wah, ternyata di daerah itu, di daerah area toko, ini kan daerah pertokoan. Iya. Ternyata di daerah kita itu ada 3 toko bangunan. Ya, Dan sudah 2 lebih dulu diantaranya ya. sudah lebih dulu dan memang ada yang boleh dibilang sudah lama. Lama. Ya, bahkan hanya tidak sampai 1 kilometer itu ternyata di area itu ada kurang lebih 5 toko bangunan. 5 toko bangunan. Ya, jadi saya pikir, wah ternyata saya ini tempat ini saya bunuh diri ini, buka di tempat ini. Tapi apa daya sudah mulai. Yes. Saya berpikir bahwa anak Tuhan kan pasti diberkati, ya pasti ditolong Tuhan. Tapi ternyata Ger, itu benar, tetapi butuh proses. Butuh proses. 5 tahun kami merintis toko itu dan akhirnya memutuskan toko itu akan ditutup. 5 tahun. Saya bersama istri bilang tutup saja. Padahal sudah 5 tahun Iya. ya Bapak merasa, Iya. wow ini akan ditutup. Karena Ger begini, saya kan dengan istri dua-dua lulus, puji Tuhan, di arsitek. Kita sarjana teknik. Ya saya bilang ke istri saya, ini kalau kita berdua kerja, hasil yang kita dapatkan jauh lebih banyak dari toko ini. Jadi akhirnya kita hampir mengambil keputusan tutup. Kenapa mau tutup, Ger? Karena semua modal orang tua, uang-uang awal yang diberikan orang tua itu, tabungan itu habis untuk dikonsumsi. Karena penghasilan toko ini bukan menambah, tetapi sepertinya tergerus begitu. Kenapa? Karena ya kita ada di persaingan. Yes. Pendek cerita, kita renungkan malam itu, ya kita mau tutup toko saja. Nah, nama toko kami itu, Ger, minta maaf ya ini bukan mengiklankan, tetapi memang harus bilang. Iya. Nama toko ini berkaitan dengan kesaksian saya. Nama toko saya itu Immanuel. Ya, toko bangunan Immanuel. Jadi waktu mau ditutup, itu malam itu saya merenung begini. Nanti orang-orang kalau lewat di sini lihat, oh, toko Immanuel itu tutup. Oh, toko Immanuel itu sudah tutup. Jadi saya punya pikiran begini, Ger, waktu itu. Nanti orang mau bilang toko Immanuel sudah tutup. Arti dari Immanuel adalah Allah Beserta kita. ya Allah beserta kita. Iya. Berarti begini kalau kepanjangannya. Itu toko Allah beserta kita sudah tutup.
Jujur Gel, waktu sadar itu saya sepertinya dibangkitkan. Bukan dibangkitkan karena ada prospek usaha, bukan. Saya pikir nggak mungkin nama Tuhan dipermalukan. Saya bilang ke istri saya, jangan tutup. Nanti masa nama Tuhan mau dipermalukan. Dan Ger, saya hampir sudah lupa momentum itu gimana. Tapi cuman ambil sikap itu, masa Tuhan Allah beserta kita so tutup. Atau kan orang bisa plesetkan, Allah beserta kita so bangkrut. So tutup so bangkrut. Jadi kita pikir nggak pantas orang mau bicara begitu. Dan akhirnya kami coba, saya bilang sama istri, nggak jadi. Nggak mau tutup, nggak jadi. Jalan saja. Puji Tuhan Ger, Tuhan kasih hikmat, tentu ada kerja keras ya, ketekunan. Tuhan ini, saya bilangkan di awal tadi, senang jadi anak Tuhan, luar biasa Ger. Dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang bisa menyinggung orang. Tetapi di lorong itu Ger, itu ada 3 tokoh. Puji Tuhan Ger, Tuhan menolong kami. Tapi sekali lagi ya, ini mungkin di orang lain ini tidak terlalu nyaman mau dengar, tapi begini. Akhirnya Ger, di lorong itu tinggal saya tokohnya. Dan Tuhan kasih kepercayaan bagi saya, anugerah yang luar biasa. Toko yang dulunya lebih dulu dengan kami, jauh lebih laku dari kami. Karena wajar lah mereka lebih dulu ya, jauh lebih lengkap. Toko yang ada itu Ger, akhirnya Tuhan kasih kesempatan kami akuisisi. Kami beli itu toko itu. Dan itu di luar pemikiran. Beli pun itu saya pikir ini betul apa tidak ya. Dan akhirnya saya kebetulan kenal dekat dengan pemiliknya, kami bicara dengan baik. Dan akhirnya kami beli toko itu. Padahal kami pikir, wah itu dulu mungkin seperti Goliat. Ya saya ini Daud kecil dan toko itu Goliat. Saya pikir anak mungkin. Tapi Tuhan bawalah, mohon maaf ya kalau kesaksian ini mungkin tidak terlalu nyaman didengar semua orang. Tapi saya lihat itu Tuhan Ger bekerja luar biasa. Ya, suka duka sama seperti Gary bilang. Yes, ada. Kalau boleh saya bilang bahwa tidak mungkin ada sukacita tanpa duka cita. Tidak mungkin ada sukacita. Tidak mungkin ada sukacita tanpa duka cita. Duka cita itu kata Alkitab kan adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sukacita. Contoh saja paling mudah ya, Ger, mungkin ini penonton ini ada anak-anak muda. Saya mau bilang kepada teman-teman anak muda, memang betul kita dengar success story dari beberapa anak muda di luar sana. Ya, mereka begitu sukses, ada artis kah, ada dia orang yang main media, betul mereka sukses. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana mereka mencapai kesuksesan itu. Ya, kedua adalah tidak semua orang mendapatkan keberuntungan seperti itu. Yang menjadi hal yang alamiah adalah kalau Anda mau sukses ya Anda harus berjuang. Makanya Alkitab bilang kan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Jadi ketika Gary tentu Gary melakukan sesuatu, Tuhan membantu Gary melakukan itu. Ya, kalau Gary berhenti melakukan sesuatu, Tuhan juga minta maaf, akan berhenti. Beda dengan ada bahasa Alkitab, diam aku berperang ganti kamu. Itu di situasi-situasi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau pada posisi di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tetapi pada hidup yang alami ini, ya kita mungkin nonton kisah pendek-pendek dari orang yang sukses, atau ada yang tawarkan bisnis online yang tiba-tiba katanya Anda hanya diam saja, robot akan bekerja bagi Anda. Bagi saya itu perlu dikaji ya lebih dalam, dan saya rasa itu tidak sesuatu yang tidak alkitabiah, ya, sesuatu yang tidak dalam kebenaran. Bisa ada orang yang minta maaf, gambling ya, berjudi dengan kehidupan, bisa jadi dia menang satu kondisi. Tetapi saya percaya Alkitab berkata, harta yang cepat diperoleh, cepat juga hilang. Tetapi harta yang didapat sedikit demi sedikit dalam kebenaran, itu akan bertahan lama.
Dan apa yang Giri punya pertanyaan tadi, sekali lagi betul itu. Suka duka dalam Tuhan itu ada, nyata, ya ada nyata, dan kita harus face it, kita harus hadapi itu, ya. Tapi ketika ada Tuhan, itu saya bilang tadi di awal, ketika ada Tuhan, wow, begini Ger, kemenangan itu jaminan. Yes. Kalau ada Tuhan, kemenangan itu jamin. Bagaimana Tuhan menjamin ada kehidupan kekal di sorga nanti? Ya, ada lagu pakai baju putih. Itu pasti. Alkitab berkata, bagi anak muda, Tuhan punya rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Bahkan saya punya ayat favorit ya. Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, semuanya itu Tuhan sediakan. Tapi memang ada catatan ayat itu, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita ikut apa yang kehendak Tuhan, saya rasa duka itu biasa, karena lebih luar biasa sukacitanya, ya, kebahagiaannya. Saya lihat, saya pernah ingat, saya ingin cerita ini supaya anak-anak muda, sobat-sobat muda kira-kira ketika menghadapi kesulitan jangan menyerah. Ya, kita kadang di gereja kan mendengar khotbah begitu menyenangkan. Ya, betul. Wah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, bahwa Tuhan dapat mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Tetapi kan itu ada prosesnya. Ada proses. Bagaimana Tuhan bisa melakukan, kita bisa mengalami bagi Tuhan tidak ada mustahil ketika kita menghadapi jalan buntu. Ketika kita tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa, seperti usaha saya. Saya mau melawan bagaimana? Itu mereka sudah lebih dulu dari saya. Mereka sudah punya langganan jauh daripada saya. Mau lawan gimana? Dan akhirnya saya tiba di posisi itu. Wah, toko tutup saja, ini rugi ini. Investasi waktu saya ini rugi. Tapi ketika saya ingat, masa nama Tuhan mau dipermalukan dengan sikap saya? Itu Ger, saya lihat Tuhan itu akhirnya saya sampai sudah lupa, walaupun memang harus bekerja keras. Harus bekerja keras, ya. Untunglah nama Bapak Immanuel ya waktu itu. Iya, kalau nama Bapak bunga sudah bakung, nama Bapak mawar merah, mungkin itu sudah tutup. Betul. Wow, berarti nama juga menentukan ya. Ini daging semua yang saya terima. Saya sangat senang diberkati oleh Bapak pada hari ini. Mungkin juga saya tipikal orang yang sering mengeluh akan suatu proses. Tapi ketika saya mendengar ini, saya dikuatkan lagi. Bukan hanya Gary, saya juga dulu begitu ya. Mengeluh ya Tuhan, kenapa begini? Kenapa tidak seperti yang saya baca di Alkitab? Ya, toh baca di Alkitab Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ini loh, kok kenapa ini uang saya bukan hanya memberi makan 5.000 orang, tabungan saya ini mau habis ini. Mau makan sendiri susah. Iya, mungkin tidak susah begitu karena orang tua bisa support ya. Tetapi kan maksudnya kita lihat finance kita tuh, ini menurun, ini bukan 7 naik 8, 7 naik 6. Toh padahal kita bilang hidup orang benar seperti cahaya fajar. Kok hidup ini enggak seperti itu? Ternyata saya salah, Ger. Memang wajar lah, Ger. Saya mungkin bicara seperti ini karena saya sudah lewati. Ya, tapi pada dasarnya adalah memang mata kita kan melihat keadaan hari ini. Yes. Kita melihat rekening kita hari ini, keadaan kita hari ini. Padahal mata Tuhan melihat ke depan. Makanya memang ketika kita pakai mata kita, ya mungkin seperti Lot. Dia melihat keindahan dunia. Tapi kalau kita lihat mata Tuhan, Tuhan melihat, sekali lagi saya bilang tadi, di balik penderitaan, mungkin yang dengar kesaksian saya ini, mungkin Anda dilahirkan seperti saya, di desa. Ya, di desa. Kemudian orang tua saya orang sederhana. Ya. Sepertinya semuanya harus kita keluhkan. Tuhan, kok kenapa seperti ini? Saya kuliah di Manado, apalagi dia punya kesenjangan makin jauh. Karena teman-teman saya ada yang diantar dengan mobil. Wah, ada bahkan yang punya mobil. Iya, betul. Wah, makin saya makin rasa wah, saya pikir Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kenapa mereka begitu? Tapi puji Tuhan kan kita dalam Tuhan. Terus selalu diajarkan bahwa Tuhan punya rancangan indah di depan.
baru bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang saya selalu pendam di hati saya. Ger, ada cerita agak lucu. Kenapa saya menikah dengan orang Bitung? Kenapa? Saya menikah dengan orang Bitung itu hanya karena impian saja. Wah, ini ada wanita, anak Tuhan, setia melayani, rendah hati. Kita suka pada dia. Tapi ternyata tiba-tiba Ger, yang jemput dia itu orang punya mobil sedan. Saya bilang, Tuhan, itu bagaimana itu saya bisa ketemu jadian dengan dia? Ini masih awal kuliah. Toh 5 tahun kemudian dia jadi istri saya. Jadi itu benar Alkitab bilang, yang Ger, yang kita lihat, toh apakah itu bisa jadi milik kita? Belum tentu. Coba contoh saya lihat handphonenya Gary, bagus, mahal, Tuhan berapa DP harga. Kan tuh kita rasa nggak mungkin beli itu. Tetapi bagi Tuhan dapat membelikan, ya. Kalau sekarang kan top iPhone berapa? 14. Ya, 14. Toh kita ingin iPhone 14. Tapi saya dengar kalau nggak salah 20-an juta ya. 23 juta. Kita mau beli bagaimana itu? Toh? Tapi ternyata nanti ada iPhone 20. Tuhan akan kasih berkat ke Gary untuk beli itu. Ke saya untuk beli itu. Itu kan di luar pikiran kita. Di luar angan-angan kita. Dan Tuhan, mampu melakukan itu. Cuman memang Gary punya pertanyaan itu bagus sekali. Itu suka duka itu harus kita lewat. Berapa lama Bapak berusaha sampai sekarang? Sekitar berapa lama? Puji Tuhan, sejak saya di Bitung, setahun saya membantu mertua saya, jadi itu mungkin 17 tahun. 17 tahun, Toko akhirnya Toko Immanuel tetap berdiri. Nah Pak, ini dari Toko Immanuel, dari seorang pengusaha, kok tiba-tiba bisa merintis gereja dan juga sekolah? Itu bagaimana ceritanya Pak? Kalau cerita gampang, Ger. Tetapi kalau masuk akal, itu yang tidak masuk akal dengan Tuhan kita. Bagaimana itu Pak? Ceritanya sih sebenarnya enggak ada rencana, enggak ada sama sekali rencana. Enggak ada sama sekali. Jadi saya Tuhan percayakan membeli sebuah ruko di depan Polres ya, di jalan utama. Kita punya toko kan, ini toko lama kita di sebuah gang. Jadi kita investasi, kita beli ruko itu dengan maksud membuka toko cabang. Kan ada juga keinginan, ini toko yang lama ini pemberian orang tua. Jadi kita mau ada yang kita beli sendiri. Jadi buka toko. Tetapi beberapa tahun, 2 tahun kalau saya tidak salah, penjaga toko saya itu teman saya. Dia akhirnya terpanggil jadi gembala. Dan toko ini tidak ada lagi yang jaga. Jadi hanya toko itu kita tutup. Kemudian Tuhan kasih kesempatan saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta David Araro namanya. Saya ketemu beliau, kita bagi visi, kita bagi isi hati Tuhan. Dan ternyata beliau juga punya hati Tuhan di kota Bitung. Kalau saya, seperti saya bilang tadi, saya sebenarnya meraba-raba hati Tuhan. Ini memang betul saya ada di kota Bitung. Nah ternyata akhirnya kami klop. Dan Tuhan taruh di hati kami membangun sekolah dulu, Jadi kami doa, kita bangun persekutuan doa. Tapi doanya itu hanya keluarga. Saya sama istri, kemudian Bapak Pendeta David itu bersama istri dan anak-anak. Jadi kita doa itu. Beberapa bulan kita doa, kemudian akhirnya kita putuskan, kita mau jadi berkat untuk kota Bitung, buat sekolah. Puji Tuhan, Tuhan kasih semua gurunya, ada guru dari Manado, berhenti kerja, dan dia bisa mengajar PAUD. Jadi kita buka PAUD waktu itu, saya tanya, saya coba cek, PAUD di Bitung ini ada apa? Ada beberapa kan PAUD yang lumayan terkenal. Saya bilang, orang bikin PAUD yang berbahasa Inggris. Mulailah di ruko itu yang ukuran 5 kali 19 meter. Mulailah bangun PAUD. Kemudian di lantai 2 itu kita akhirnya buka ibadah hari Minggu sore. Bersamaan ya. Iya. PAUD ada ibadah. Iya. Jadi buka itu pun ibadahnya keluarga saja. Ibadah keluarga saja. Kita keluarga ibadah. Dan saya lihat itu, memang saya latar belakang pendidikan saya itu
perencana. Arsitek kan itu perencana. Rencana. Saya terbiasa berencana, dilatih berencana, membuat option, membuat alternatif, ini apa, merencanakan ini itu, akibatnya apa, bagaimana supaya kalau bangunan tidak roboh. Tetapi jujur Ger, dalam hidup saya ini, kemampuan saya itu bukan saya bilang tidak berguna Ger ya, tetapi saya rasa yang membawa saya ada di titik ini bukan rencana saya. Maka mungkin kalau Tuhan izinkan saya kasih judul kesaksian saya ini bahwa saya sudah hidup di luar mimpi saya. Di luar harapan saya sebagai sesosok anak yang dilahirkan di desa. Ya. Sudah di luar anggapan saya, di luar. Saya juga kenal istri saya. Saya mengenal istri saya sebagai mahasiswi yang takut Tuhan, sederhana, ya. Istri saya itu sangat sederhana di kampus. Ya saya pikir saya cocoklah dengan dia, kan saya orang kampung, carilah cewek yang tidak suka make up, semuanya polos-polos lah, karena mama saya bilang lihat-lihat kalau dia suka make up, maaf ya yang suka make up, nanti ongkosnya tinggi. Ongkosnya tinggi. Ya saya ini sederhana. Ternyata Ger, setelah saya akhirnya menikah, ketika dengan orang tua, ternyata mertua saya di sini punya usaha. Ya menurut saya orang dari kampung ya, bukan melebih-lebihkan mertua saya, bahwa saya pikir mertua saya ini banyak usahanya. Saya harus urus, makanya saya bilang tadi, saya kerja segini, gajinya segini. Iya. Tidak cocok, saya rasa malu diri begitu ya. Nggak cocok ini. Maksudnya saya menikah, beberapa hal yang Tuhan izinkan saya buka toko kan itu karena mertua kasih tempat. Karena Geri bayangkan 5 tahun itu kalau harus sewa, itu bukan saja bangkrut, itu bunuh diri. Sudah saja tidak sewa tempat, orang tua kasih, modal orang tua kasih, kemudian tidak ada hasil. Apalagi kalau pinjam uang kredit begitu, kemudian tempat sewa lebih mahal lagi. Jadi memang saya juga harus akui, Tuhan atur Ger. Padahal saya menyukai wanita yang sederhana, biasa-biasa. Mungkin dulu orang sudah punya handphone yang lumayan bagus. Saya punya istri itu punya handphone yang biasa-biasa. Ya saya anggap justru handphone saya waktu itu, walau saya orang kampung, masih lebih modern dengan handphone dia. Tapi untungnya ibu pun, istri bapak juga mensupport bapak untuk membuka pelayanan waktu itu. Nah ini hebatnya Tuhan. Jadi saya dengan istri saya ini dulu berteman dalam pelayanan. Teman. Jujur kami menikah tanpa pacaran. Jadi kita teman saja pelayanan. Jadi waktu bicara, kamu suka apa? Saya kalau ini saya mau usaha. Saya bilang begitu. Kemudian itu masih teman ya pelayan. Kalau saya bilang, ya saya terserah Tuhan. Jujur saya dari muda itu saya selalu bilang. Karena mau cita-cita apa? Ya saya bilang mana-mana. Karena saya pikir yang Tuhan atur itu pasti yang terbaik. Jadi saya bilang ya saya suka waktu itu saya suka ambil studi S2 di luar negeri. Kemudian saya suka waktu itu kalau nggak jadi saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Jadi waktu kita kan masih sahabat, jadi bicara nggak ada batasan. Iya ya. Jadi ketika kita menikah, kita sama-sama tahu cerita kita. Saya tahu dia suka usaha, dia juga tahu saya suka pelayan. Karena memang waktu dia kenal saya memang jujur Ger, saya lebih banyak melayani daripada kuliah. Karena memang sudah terbentuk, saya bilang tadi dari SMA saya ikut sekolah minggu, remaja, kemudian di mahasiswa saya jadi aktivis pelayanan. Karena saya pegang itu firman, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada. Oke, nah Pak, tadi juga Bapak berkata bahwa istri mendukung pelayanan Bapak di gereja. Ya. Nah, bagaimana waktu memulai pelayanan ini, membuka gereja juga merintis sekolah sampai bisa berkembang saat ini? Ya. Itu stepnya seperti apa Pak? Stepnya mungkin secara sederhana begini, seperti air mengalir Ger. Oke. Ya, seperti air mengalir. Artinya begini, kita melakukan bagian kami itu buka sekolah.
Tuhan kirim siswanya datang, Tuhan kirim gurunya datang, Tuhan kirim berkatnya lewat usaha kami untuk support sekolah ini. Kemudian Tuhan kasih hikmat-hikmat, ini bikin begini sekolah, bikin begitu. Memang jujur semua dari Tuhan, karena saya ini latar belakang kan teknik, lebih ke proyek. Sementara ini mau bikin sekolah pendidikan. Gimana? Ini bukan bangun sekolah, ini bagaimana menata sekolah. Wah, saya pikir waktu itu saya memang cepat-cepat ambil studi ya di Unima, ambil pendidikan supaya saya memahami. Jadi Bapak untuk menseriusi hal ini juga Bapak harus sekolah saya juga. Studi, saya studi. Tapi kan begini, studi itu kan ilmu yang kita dapat di bangku kuliah itu adalah ilmu yang sudah diteliti beberapa tahun sebelumnya. Bahkan boleh dibilang 5 tahun, 10 tahun, puluhan tahun sebelumnya. Sementara sekolah yang berjalan ini sekolah masa kini. Yang kan kita tahu semua, dia berkembang dari KTSP kurikulumnya, kemudian jadi kurikulum K13 namanya. Sekarang sudah kurikulum merdeka. Ini berubah terus, sementara kan apa yang saya sekolah ini cerita masa lalu. Jadi saya sadar bahwa memang semua hikmat dari Tuhan. Ya, saya juga punya partner pelayan, saya bilang tadi Bapak Pendeta David Araro. Beliau juga Tuhan kasih hikmat. Kami membangun sekolah. Wah, memang luar biasa. Saya takut sekali kalau kesaksian saya ini membuat mungkin hebat sekali itu si ini si itu. Enggak, Tuhan semua itu hebat. Kemuliaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Sayangnya cuma begini, Ger. Sayangnya cuma adalah orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Sangat, Alkitab kan berkata, terkutuklah orang yang mengenalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengenalkan Tuhan. Tapi sayang, orang suka sekali mengandalkan kekuatannya, padahal Alkitab sudah bilang terkutuk. Saya pikiran logis saja begini, Tuhan punya pikiran dengan saya itu kira-kira beda berapa ya? Saya baca Alkitab setinggi langit dari bumi. Ya toh, kita kalau naik pesawat itu kalau nggak salah 30.000 kaki. Kita lihat ke atas dari pesawat, ternyata di atas langit ada langit. Ya toh, berarti berapa jauh ini? Berarti kita punya pikiran dengan Tuhan, Ger, jauh sekali. Sehingga minta maaf, Ger, mungkin bukan saya simpan ilmu, bukan. Saya pikir ini cuma berjalan seperti air begitu, Ger. Betul. Berjalan. Sekali. Contoh mungkin teman-teman yang Tuhan izinkan membuka usaha apa, online kah, membuka usaha apa yang dianggap orang sederhana. Tekuni saja itu. Kalau bersama Tuhan, hal biasa jadi luar biasa. Sekolah Bapak apa namanya, Pak? Sekolah kami namanya Star Generation School. Di mana lokasinya? Sekarang puji Tuhan kita sudah punya lokasi di Kelurahan Manemonembo Atas. Tepatnya kalau sekarang di Bitung, di depan Rumah Sakit Manemonembo. Rumah Sakit Manemonembo. Ya, ada tanah di depan itu. Kita ada di area itu. Oke. Ada websitenya, Pak, kalau ada, mau generasibintang.com. www.generasibintang.com. Oke, nah Pak, ini kan tadi Bapak seorang pengusaha, Bapak juga di pelayanan gereja, Bapak juga di bagian sekolah. Nah, bagaimana sih rasanya 3 bidang ini yang berbeda ini yang Bapak jalani? Apa yang Bapak rasakan dari 3 ini? Ya, mungkin kalau yang saya rasakan, saya harus bilang ke Gary biasa saja, sesuatu hal yang bukan biasa karena saya bisa memanage itu, bukan. Memang Allah turut bekerja, Ger. Ya, Allah turut bekerja. Istri saya itu sejak muda dia cuman kenal rumah dan sekolah, rumah dan kampus. Kalau saya ini memang dibesarkan di, boleh saya bilang, warung. Ya, saya ini seperti kata ada seorang tokoh nasional itu, pengusaha besar. Dia bilang dia itu lahir di toko, besar di toko, dan akhirnya hampir batoko. Kalau saya ini memang lahir di toko, dibesarkan di toko, dan memang batoko. Toh, istri saya tidak. Tapi yang aneh sekarang kira begini. Justru yang sekarang punya passion dengan toko itu istri saya. Dia terus terang yang sangat berjasa sekarang
mengurus toko saya. Ya, menangani toko saya tidak lagi. Kenapa? Karena memang konsentrasi saya memang lebih banyak sekarang di pelayanan. Pelayanan dan ya, juga mengurus pendidikan. usaha. Mengurus sekolah, ya, pelayanan. Ya, itu yang saya jalani saat ini. kerjakan. Berarti ya suami dan istri saling Puji Tuhan. melengkapi. Betul, Ger, betul. Wow, Betul. luar biasa. Nah, Pak, wow, tidak berasa ya. Ini pembicaraan kita tidak berasa sudah panjang seperti ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Minta maaf saya sudah terlalu banyak bercerita. Tidak apa-apa, Pak, karena yang saya rasa dapat daging semua ini. Puji yang saat Tuhan, ini. Karena Tuhan Luar biasa. Nah, Pak, di menit-menit terakhir ini saya ingin tanya harapan ke depan dari seorang Ya. Pak Devi itu ke depannya seperti apa? Oke, Ger. Tahun lalu akhir-akhir pandemi, biasakan kita doa syafaat, doa banyak hal. Tiba-tiba di ruang doa saya sedikit terdiam dan sepertinya ada di hati nurani saya bicara begini, Dev, bukankah kamu sekarang lagi hidup di suasana atau di keadaan yang tidak pernah kamu pikir sebelumnya? Ya, atau saya bilang saya sudah hidup di luar mimpi saya. Ya, saya sudah hidup di luar mimpi saya. Nah, sekarang apa lagi yang kamu mau? Nah, ini percayaan Gary itu kan. Apa lagi yang kamu mau? Waktu Gary dengan rasa syukur dan kerendahan hati, kita dapat sebuah pencerahan yang saya sudah tahu selama ini, tetapi kebenaran itu kuat di hati saya begini, bahwa Dev, sekarang konsentrasi bukan meminta apa yang kau mau, tetapi konsentrasi lebih ke siapkan diri pada hal-hal yang Tuhan akan beri ke depan yang tidak kamu tahu itu apa lagi. Karena sekarang sudah yang jadi ini yang kita tidak tahu lalu. Atau sudah jadi, sudah di luar mimpi saya. Kemudian sekarang saya mau doa apa lagi seperti Gary punya pertanyaan, dan saya ingin jawab yang sama pada Gary ketika saya ada di hadirat Tuhan. Tuhan, bentuk saya lagi supaya saya pantas ikut rencana Tuhan. Karena Gary memang kadang-kadang kita bercita-citakan malu. Karena apa? Siapa orang tua saya? Ya toh? Atau siapa saya? Apa yang saya punya? Mau bercita-cita apa? Ya toh, jujur seperti saya mau dapatkan istri saya ini. Wah, saya pikir mau gimana itu, dia ada oto DP cowok oto itu. Masa kita mau suka pada dia? Bahkan teman-teman saya bilang begini ke saya waktu itu, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. saya sadar diri, Ger. Sadar diri. Saya bilang betul dia bilang itu. Tapi di hati kecil saya, iman saya bangkit begini. Iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak. Anda bisa bilang begitu. Jujur, Ger, waktu kami menikah, karena kami tidak pacaran. Mungkin kalau teman-teman kuliah kami mendengar siaran ini, silakan teman-teman komen. Mereka berpikir saya dan istri saya ini menikah karena istri saya sudah hamil atau ada kecelakaan, bahasanya ya, married by accident, MBA. Iya, karena mereka tahu kami tidak pacaran, tiba-tiba ada kabar mau menikah. Tiba-tiba ada kabar mau menikah. Jadi mereka kaget, wah, kenapa? Nanti setelah kami menikah beberapa tahun belum ada anak, mereka, oh bukan, orang bukan kawin karena kecelakaan. Memang waktu itu istri saya berdoa, istri saya berdoa. Dan kami berdua minta tanda Tuhan, puji Tuhan. Makanya saya bilang ke teman-teman, Gary sudah ada istri? Belum. Ger, kalau mau cari istri, itu jangan pakai mata saja, jangan pakai informasi saja, tetapi pakai Tuhan. Karena Tuhan itu paling tahu ke depan. Ya, Tuhan itu paling tahu ke depan apa yang akan terjadi di hidup kita ya. Karena yang saya bilang ke Gary bahwa kenapa saya bilang ini, saya sudah hidup di luar mimpi saya. Mimpi-mimpi yang sudah tercapai bahkan saya di luar, karena saya menikah dengan istri saya ini. Ya, kemudian saya Tuhan izinkan berteman seperti saya bilang tadi, pertemanan yang paling positif yang saya alami sejak saya bilang saya SMA itu dengan ibu kos saya. Jauh lebih tua ibu kos saya, tapi kami teman. Karena dia senang ke gereja, saya selalu ikut dia. Tuhan bawa saya cinta Tuhan di sana.
Kedua, kuliah saya berteman dengan teman-teman pelayanan. Layanan. Ikut pelayanan BKK, Oikumene, pelayanan saya ikut. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan jaga diri saya. Ya, studi saya selesai dengan baik. Kemudian saya boleh menjaga pergaulan saya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Makanya anak-anak muda, sayang kalau Anda tidak bersama Tuhan. Wow. Saya punya hidup biasa-biasa saja, Ger. Tetapi sebagai anak desa, jujur saya sudah tidak punya lagi harapan-harapan aneh-aneh. Saya saja hanya berharap bisa terus hidup dalam rencana Tuhan. Okay. Karena yang saya lihat, Ger, dari usia saya sekarang 42 tahun, wah, ikut Tuhan luar biasa. Seperti naik roller coaster. Ya. Gary kan orang kalau naik, saya suka naik roller coaster ya, suka. Bahkan kalau saya ke tempat yang ada roller coaster, saya kadang-kadang 2 kali naik itu. Kenapa itu? Maksudnya menegangkan ada, senang ada, pokoknya enak begitu, tuh enak itu. Walaupun orang ketakutan naik itu, tapi saya suka ya, karena ada pengalaman indah. Banyak orang ingin cari aman, tetapi saya rasa mari berjalan dengan Tuhan. Itu memang tidak selalu aman, tetapi pasti selamat. Oke, tidak selalu aman, tapi pasti selamat. Wah, luar biasa. Nah Pak, kalau saya mau minta nih pesan-pesan dari Bapak, dari sharing tadi juga saya sudah mengambil banyak hal, tapi mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bapak sebagai seorang pengusaha mungkin kepada teman-teman yang lagi menonton untuk bisa tetap setia dalam melayani Tuhan. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau mungkin saya ingin sampaikan tentang pesan-pesan, saya ingin sampaikan satu hal ini yang Tuhan taruh di hati saya. Begini, berusahalah hidup untuk Tuhan. Jangan hidup untuk diri Anda sendiri. Karena orang yang hidup untuk Tuhan, semua hal tentang diri Anda, diri saya itu urusan Tuhan. Kalau Anda hidup untuk diri Anda sendiri, maka Anda akan kecapean, kelelahan, ya. Anda akan menemui suatu hal yang membosankan. Tapi kalau Anda ikut hidup untuk Tuhan, Alkitab kan sudah bilang, rahasia hidup sukses menurut Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua Tuhan akan tambah. Artinya kalau saya merenung begini, kalau hidup kita bukan tentang Tuhan, tentang diri kita, kalau hidup tentang Tuhan, semua yang ada pada kita Tuhan tambah. Tapi kalau kita hidup untuk diri sendiri, untuk kepuasan, kalau anak-anak muda, untuk kepuasan Anda masa muda, kalau Anda orang tua, kepuasan Anda untuk memperkaya diri Anda, memperbesar usaha Anda, itu tidak salah. Tetapi kalau itu jadi tujuan, nah ini masalah. Tapi kalau tujuan Anda untuk Tuhan, wah, saya percaya janji Alkitab, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, lakukan berita Injil. Maka Alkitab berkata, ketahuilah Tuhan akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Pengalaman hidup yang saya alami, Tuhan bawa hidup di luar mimpi saya. Hidup dalam keadaan yang tidak lagi bisa saya bayangkan. Saya harus terus bersyukur. Ya, harus terus bersyukur, bukan karena mau buat bersyukur, karena memang saya menikmati hal-hal yang luar biasa dengan prinsip firman ini. Meski saya masih banyak belajar. Istri saya selalu mengingatkan saya untuk jaga ketulusan hati, tetap rendah hati. Saya sadar, berarti istri saya lihat saya masih belum tulus, saya belum terlalu rendah hati. Ya, tapi saya punya tekad bahwa saya ingin hidup untuk Tuhan. Saya ingin hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya melihat di sanalah berkat Tuhan terus mengalir. Wow. Amin. Oke, luar biasa. Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Terima kasih sudah memberkati kami. Puji Tuhan. Gary yakin semua apa yang sudah Bapak tabur di tempat ini akan menjadi berkat bagi kami, Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton.
Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kami pada hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua diberkati oleh kesaksian, oleh sharing dari Pak Devi Barakati tadi. Dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gere Geraldo bersama Bapak Devi Barakati pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.